Zona supply dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rally based drop dan drop based drop. Meskipun memiliki pola yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menunjukkan area untuk sell. Lalu bagaimana cara entry sell di zona ini? Halo Sobat Trader, ketemu lagi di kanal Petani Forex. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan entry sell di zona supply. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, zona supply dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rally based drop dan drop based drop. Meskipun memiliki pola yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menunjukkan area untuk sell. Pertama, saya akan menjelaskan cara entry sell pada zona rally based drop. Berikut saya review kembali bagaimana pergerakan harga pada pola rally based drop. Pertama, ada gerakan impulsif, harga naik ke atas atau rally. Kedua, harga kemudian sideways yang membentuk base. Ketiga, harga drop menembus support yang ada di area base. Area base tersebut menjadi zona supply atau zona untuk sell. Keempat, harga pullback atau kembali ke zona supply. Nah, di sini trader bisa mencari peluang sell. Kelima, jika zona supply kuat, maka harga akan cenderung drop lagi. Oke, sebagai contoh, mari kita lihat chart MT4 untuk pair USD CAD berikut ini. Pada chart USD CAD ini, kita bisa melihat ada harga rally, lalu harga sideways membentuk base, lalu harga drop menembus support atau breakout dari area base, lalu zona supply pun terbentuk. Nah, pada kondisi market seperti ini, kapan waktu terbaik untuk entry? Ketika struktur market sudah breakout, sebaiknya kita jangan langsung entry karena harga akan cenderung koreksi. Kita perlu menunggu harga melakukan koreksi atau pullback ke zona supply. Nah, pertanyaannya, koreksi harga bisa sampai mana ya? Kita bisa memprediksi koreksi harga sampai di mana dengan menggunakan tools Fibonacci Retracement. Cara menggunakannya cukup mudah. Sobat trader menarik Fibonacci Retracement dari swing high terakhir ke swing low terakhir seperti ini. Lalu berikan tanda pada area Fibo 50% dan 61,8%. Area ini biasanya menjadi puncak dari koreksi harga sekaligus menjadi tempat yang ideal untuk entry. Sobat trader bisa memasang pending order sell limit di area tersebut, atau kalian juga bisa entry sell secara manual ketika harga sudah masuk area Fibo 50% sampai 61,8%. Stop loss atau SL yang ideal adalah di atas Fibonacci 78,6% atau Fibonacci 100%. Untuk take profit atau TP yang ideal adalah di area Fibonacci 0% atau sebelumnya. Kalau kalian menarget TP yang jauh, sebaiknya split transaksi menjadi dua. TP1 atau TP wajib diletakkan di sekitar Fibo 0%, sedangkan posisi TP2-nya bisa disesuaikan dengan target teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara entry sell pada zona drop based drop. Berikut ini saya akan review singkat bagaimana pergerakan harga pada pola drop based drop. Pertama, ada gerakan impulsif harga drop ke bawah. Kedua, harga kemudian sideways dan membentuk base. Ketiga, harga drop menembus support yang ada di area base. Area base tersebut menjadi zona supply atau zona untuk sell. Keempat, harga pullback atau kembali ke zona supply. Di sini trader bisa mencari peluang sell. Terakhir, jika zona supply kuat, maka harga akan cenderung drop lagi. Oke, sebagai contoh kita bisa lihat zona drop based drop pada chart out USD berikut ini. Pada chart out USD ini kita bisa melihat pertama ada harga drop, lalu harga sideways membentuk base, lalu harga drop lagi dan breakout menembus support yang ada di area base dan zona supply pun terbentuk. Lalu pada kondisi market seperti ini, kapan waktu terbaik untuk entry? Seperti saya sebutkan sebelumnya, ketika struktur market breakout, sebaiknya kita jangan buru-buru masuk market karena harga biasanya akan koreksi dulu. Jadi kita harus menunggu harga melakukan pullback ke zona supply. Nah, kira-kira sampai di mana harga koreksi ya?
Sobat trader bisa memprediksi koreksi harga sampai di mana dengan menggunakan Fibonacci retracement. Caranya, sobat trader tarik Fibo dari swing high terakhir sampai swing low terakhir. Berikan tanda pada area Fibo 50% sampai 61,8%. Area ini biasanya menjadi puncak dari koreksi sekaligus menjadi tempat yang ideal untuk entry. Kamu bisa memasang pending order sell limit di area tersebut, atau bisa juga entry sell secara manual. Stop loss atau SL yang ideal adalah di atas Fibonacci 78,6% atau bisa juga di atas Fibonacci 100%. Sedangkan take profit atau TP yang ideal adalah di area Fibonacci 0%. Jika sobat trader menarget TP yang lebih jauh, sebaiknya split transaksi menjadi dua. Ketika TP1 hit, kamu perlu memindahkan SL ke entry untuk menghindari kerugian jika ternyata harga berbalik arah. Zona supply RBD dan DBD bisa kita temukan di banyak pair, dan pola ini juga bisa muncul di multi time frame. Misalnya pada pair GBP CHF ini kita bisa lihat zona supply dengan pola rally based drop. Contoh lain zona drop based drop bisa kita lihat pada chart Euro Yen berikut ini. Terlihat jelas polanya ya. Ada gerakan harga drop, sideways, lalu drop lagi, pullback, dan entry sell di zona supply. Baik sobat trader, itulah penjelasan ringkas cara entry di zona supply dan juga cara menentukan posisi stop loss dan take profit yang ideal. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Jika sobat trader ada pertanyaan atau masukan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Salam profit. Aku lagi kena